Kami persiapkan hati kami untuk menerima penaburan benih firman. Kalau masih ada kuasa kegelapan dalam bentuk apapun ingin mengganggu, kami satukan hati, katakan bersama dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Kami siapkan hati kami untuk menerima penaburan benih firman Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua orang mengasihi Tuhan mari dengan amin. Kasih G5 minimal 5 orang beritahu saudara luar biasa hari ini ya. Saudara luar biasa hari ini. Haleluya. Shalom. Jika saudara diberkati oleh Tuhan dan percaya Dia Bapa yang luar biasa, katakan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekaligus selamat yang menyaksikan melalui YouTube GKJ Family atau melalui televisi First Media. Firman Tuhan hari ini dengan judul, katakan dengan suara yang keras, 2, 3. Ya, ada seorang pembersih di sebuah SMA. Dia itu berumur 55 tahun. Istilahnya kalau di luar negeri, di Amerika itu adalah, naikkan sedikit, janitor. Ya, tukang bersih-bersih sekaligus membersihkan toilet di sebuah SMA di Louisiana, Amerika. Pada awal 2024, dia memberanikan diri usia 55 tahun untuk meningkatkan kapasitas kehidupannya. Dia mendaftar di American Got Talent, sudah tahu ya, yang digagas oleh Simon Cowell dari Inggris itu. Kemudian bulan Maret dari sekian puluh ribu audisi, dia lolos. Dan tolong lampunya dimatikan, kita akan melihat, perhatikan dengan baik tayangan video 6 menit ini ya. Ini orangnya, kayak gini tampangnya ya. Dia terus melaju sampai ke babak final. Ini babak finalnya. $1 million is Ya, dia belum pernah naik pesawat, jadi pertama kali dia naik pesawat dari Louisiana menuju California, tempatnya di Pasadena ini. Dia ikut American Got Talent dan naik maju terus dari mulai Maret sampai September dia menjadi juara. Dapat hadiah $1 juta, tinggal di Las Vegas, punya show sendiri selama 1 tahun. Luar biasa. Saudara, bodinya di tempat ini semuanya jauh lebih luar biasa dari Richard Goodell. Colek kiri kanan saudara, kasih tahu kamu lebih luar biasa. Ya, haleluya. Dia ingin meningkatkan kehidupannya dan dia punya kapasitas, dia punya kemampuan. Sekarang saudara mulai berpikir, kemampuan saya kira-kira apa? Angelic berpikir, dalam Indonesia Got Talent tahun 2026 kamu akan bawa anjingmu, karena finalisnya salah satunya bawa anjingnya ya. Bu Silvi juga mikir gitu, aku juga mau bawa siapa nama anjingnya itu? Noel? Oji ya.
Yang lain mungkin berpikir, oh saya punya talenta, kemampuan saya adalah tidur. Ya boleh saja, terserah saudara. Ini ya, tadi kita sudah menyaksikan. Nah saudara, dalam firman Tuhan, Tuhan sudah juga mengatakan, memberikan contoh. Bagaimana kita bisa meningkatkan kapasitas kita. Yang yakin katakan amin. Kita belajar dari seorang yang bernama Abraham. Yang pertama, tingkatkan ketaatan. Katakan bersama, 2, 3. Tingkatkan ketaatan. Jangan dulu berpikir, oh saya mau meningkatkan kehidupan jasmani saya, nanti dulu. Yang pertama, ketaatan saudara. Tolong dibacakan atau kita membaca bersama ayat yang pertama. Dari Kejadian 12 ayat yang pertama. 2, 3. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Amin. Saya sudah sering membahas mengenai Kejadian 12 ini, tapi kita akan melihat dari sudut pandang yang lain ya. Bagian yang pertama adalah saudara mesti peka mendengarkan firman Tuhan dan mentaati. Yang pertama, dengar dulu firman Tuhan. Kalau enggak bisa dengar, jangan ngomong soal patuhnya. Apa yang mau dipatuhi? Yang pertama, dengarkan dulu firman Tuhan. Makanya setiap pemberitaan firman, saya minta jemaat Tuhan di tempat ini mendengarkan dengan baik. Saudara juga kalau melihat dimanapun saudara berada di rumah dan sebagainya, jangan sambil minum kopi, sambil ke sini, ke sana. Dan patuh. Ada sebuah kisah nyata yang saya ingat dari kesaksian-kesaksian yang pernah saya lihat. Satu kali ada seorang ayah, bapak ya, yang ngomong sama anaknya yang baru lulus SMA. Ini papi punya penawaran beasiswa kuliah di Belanda. Ini di Jakarta orangnya. Tapi dia bukan siswa SMAN 72, bukan ya. Saudara enggak tahu itu mungkin ya, berita itu. Karena sudah tahu beritanya di California. Ini ada beasiswa ke Belanda. Anaknya ngomong, enggak ada dalam pikiran saya mau sekolah di luar negeri, apalagi di Belanda. Pelajaran di sekolah ini cuma dapat bahasa Inggris, bahasa Belanda gimana, repot ya. Pokoknya kamu pergi dah ke sekolah, minta surat keterangan. Karena dia tidak mau papinya ngomel-ngomel, dia berangkat ke sekolah hari itu. Pagi itu dia ke sekolah, terus dia ketemu sama kepala sekolahnya. Itu kan sudah libur. Dia ngomong maksudnya, lalu kepala sekolahnya bilang ini, loh ngapain kamu jauh-jauh mau ke Belanda? Ini loh bapak punya ada satu kuota beasiswa full di Universitas Indonesia, UI. Sebenarnya ini Bapak mau jatahkan untuk juaranya. Tapi karena ini musim libur, Bapak hubungi tidak bisa-bisa, tidak dibalas dan lain sebagainya. Ini sekarang hari terakhir. Daripada mubasir, segera kamu pergi ke Universitas Indonesia untuk mengurus ini. Ya, oke lah, dia pikir daripada dia ke Belanda, dia coba ke UI, diterima. Karena anaknya juga lumayan pinter, dia kuliah 4 tahun di UI, dapat beasiswa full. Tiap bulan, tiap semester dapat uang lagi dari pemerintah, luar biasa. Dia sudah lulus S1 sama UI, dikirim ke luar negeri, menyelesaikan S2. Full beasiswa juga, ya luar biasa. Jadi intinya di sini ketaatannya bapaknya terhadap suara yang tidak tahu saya
dia dapat dari mana? Pastinya dari Tuhan. Bukan soal mau ke Belanda, tapi menyuruh anaknya hari itu kemana saudara? Sekolah. Yang kedua, anak itu dengar omongan papanya dan dia nurut. Dia ke sekolah kapan? Hari itu. Kalau kesiangan, mungkin sudah tutup pengurusan beasiswanya di Universitas Indonesia. Dua hal ini kalau sudah dengar, karena suara Tuhan itu tidak harus seperti begini. Sudah di tempat tidur, di rumah, di kendaraan, lalu ada suara, "Hai Anton." Tidak begitu. Kalau begitu sudah nabrak. Suara Tuhan paling banyak sudah dengarkan kapan? Saat dengarkan firman. Amin. Yang sana Windy mungkin mendengarkan yang lain. Pak Anggi mendengarkan yang lain. Suara Tuhan bicara pasti tidak sama ke setiap orang. Karena setiap dari kita punya kebutuhan yang berbeda-beda. Haleluya. Jadi dengarkan yang baik. Kemudian kalau sudah dengar, kadang dari siapa omongan suara Tuhan? Dari otoritas. Ya, dari otoritas kita. Dari saudara membaca firman. Bisa lewat mimpi. Ya memang bisa audible di telinga saudara, tapi itu jarang sekali. Kemudian kalau sudah dengar, kita patuhi seperti Abram ini. Yang berikutnya, Abram disuruh pergi. Kenapa? Karena tempat dia tinggal, Ur itu daerah penyembahan berhala. Yang anehnya Abram tidak ikut menyembah berhala. Maksud di sini adalah saudara tinggalkan, jauhi lingkungan yang toksik. Itu istilah zaman sekarang. Kalau saudara yang generasi milenial mungkin tidak ngerti. Kalau generasi Z tahu. Lingkungan yang toksik, yang tidak baik. Jangan malah kumpul. Ya, saya tidak tahu apakah adik-adik kita di tempat ini di sekolah suka dibully sama teman-temannya. Kalau suka dibully, yang pertama ngomong sama orang tua saudara. Yang pertama ngomong sama papa, ayah. Kalau ayah tidak ada tindakan, terakhir ngomong sama mama. Karena mama akan datang ke sekolah bawa parang. Jangan pendem sendiri. Nanti saudara akan bunuh diri seperti anak teman dosen saya ngebom seperti kejadian 2 hari lalu. Ya. Dan nasihat saya yang utama, jangan adik-adik kita di tempat ini malah jadi tukang bulinya, jangan ya. Saudara juga di tempat kerja, bukan hanya di kuliah, di sekolah, di tempat kerja juga kadang kita suka membuli, ya. Di gereja gimana? Ya kadang ada bully-bulian lah gitu ya. Tinggalkan lingkungan yang tidak baik itu. Kemudian perhatikan Abram itu bukan seorang pendeta, saudara. Tidak, dia adalah pengusaha, ya. Orang tuanya cukup kaya, tapi dia bisa dengar suara Tuhan. Maksudnya di sini, bisa atau tidak mendengarkan suara Tuhan itu bukan ditentukan oleh jabatan saudara di gereja, tetapi oleh ketaatan saudara. Sekali Tuhan bicara, saudara dengerin, dia akan bicara sama saudara. Dia akan bicara dan makin banyak bicara kepada saudara. Tetapi kalau Tuhan bicara, saudara dengar dan saudara tidak mau mentaati. Kedua kali Tuhan bicara, saudara tidak mau taat, Tuhan tidak akan bicara lagi. Jangan lupa di depan sudah saya definisikan. Bukan berarti Tuhan bicaranya begini, "Hai John Yudiarto, dengarlah suara Tuhan." Tidak begitu. Kadang saat firman ini disampaikan, ada sesuatu yang masuk di hatinya Pak John Yudiarto. Itulah rema yang ingin Tuhan bicara kepada Bapak secara pribadi. Sebelahnya istrinya, tapi dia tidak dapat yang sama. Karena sekali lagi ingat, setiap dari kita punya kebutuhan yang apa saudara? Berbeda-beda. Jadi Tuhan tahu apa kebutuhan saudara. Kalau percaya katakan amin. Ya.
Kalau Abram yang seorang pengusaha, dia bisa mendengarkan suara Tuhan. Saudara yang pelayan Tuhan, yang rajin pelayanan, rajin ibadah, rajin baca Alkitab, tapi tidak pernah atau jarang dengar suara Tuhan, itu tanda tanya. Saya ulangi, kenapa? Karena Tuhan sudah bicara. Pada saat saudara baca Alkitab pagi-pagi, Tuhan sudah ngomong. Ulangi, ini ayat yang keempat atau ayat yang ke-14, ulangi. Saudara cuek. Lewat seminggu dengar di gereja firman Tuhan. Itu rema buat hati saudara. Saudara forget it. Anggap masa bodoh. Akhirnya Tuhan berhenti bicara. Yang pertama yang harus saudara tingkatkan sebelum jasmani saudara bisa meningkat dan kerohanian saudara adalah ketaatan saudara. Tingkatkan ketaatan saudara. Ada pepatah mengatakan closeness is likeness. Maksudnya begini. Dulu pria yang bernama Andreas Copohok ketemu dengan gadis yang bernama Wun Meviana Dewi. Betul ya namanya? Ya. Ketemu. Tentu mukanya beda. Ya. Yang satu langsing kurus, yang satu setengah gemuk. Ya kan? Mungkin yang satu rapi, yang satu agak kurang rapi. Tapi karena mereka menikah, kumpul terus berpuluh tahun, sekarang Pak Pohok dengan Bu Mevi kalau di pas foto, kalau orang mau menikah kan pas foto untuk ditempel di akte nikah. Sekarang foto mukanya kelihatan mirip. Karena apa? Closeness is likeness. Coba saja saudara punya langganan tukang sate, kumpul sama dia setiap pagi sampai malam. Lama-lama saudara akan dipanggil asisten sate. Mirip mukanya ya, kayak lidi. Ada putol-putolnya daging satenya. Demikian juga kalau saudara dekat dengan Tuhan, caranya gimana Pak? Tuhan tidak kelihatan di depan saudara, tapi dia hadir lewat firman-Nya. Haleluya. Saudara baca. Saudara suka berdoa, worship. Kalau worship itu Tuhan senang datang. Dia dekat dengan saudara. Memuji Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan roh. Tuhan hadir. Lama-lama closeness is likeness. Saudara makin lama makin serupa dengan gambaran Tuhan. Yang yakin katakan amin. Masa Pak saya bisa? Bisa. Apalagi saudara mau taat. Karena Tuhan itu taat sama Bapaknya bahkan sampai mati. Kita kan tidak dituntut taat sampai disalib. Yesus sudah seperti begitu. Kemudian saudara, nah ini dia. Saudara perlu memisahkan diri dari cara hidup dunia. Perhatikan kata ini, memisahkan diri dari cara hidup duniawi. Bukan berarti seperti ada kelompok, organisasi atau pengajaran yang mengajarkan saudara jangan berbisnis dengan orang yang bukan orang Kristen. Kumpulnya sama orang Kristen, semuanya begitu. Saya tidak mengajarkan begitu, justru Tuhan ingin kita itu membaur. Menjadi terang, menjadi garam. Kalau saudara menjadi terang di gereja, percuma gereja ini sudah terang. Di luar sana yang gelap. Ya, sana perlu terang. Nah, saudara harus punya batasan. Dalam lingkungan pergaulan saudara. Entah saudara pekerja, pengusaha, kuliah, dan lain sebagainya. Kumpulan mak-mak. Saya minggu ini ada membaca status salah satu saudara yang ada di tempat ini, ya.
Dia istilahnya komplain karena namanya dicatut. Jadi untuk hal yang tidak baik. Hindari orang itu. Barusan saya bicara dengan seseorang, ya. Bagaimana ipar ini melakukan suatu hal yang dia bilang dia tidak terpikir bisa sampai seperti itu. Kok jahat sekali. Nasihat saya, jangan bergaul dengan orang tersebut. Say hi, it's okay. Tetapi jangan sampai dekat. Nah saudara ini yang kerja, yang setiap hari ketemu orang yang sama terus di tempat pekerjaan. Di tempat saudara sekolah ketemu yang sama 1 tahun, tahun depan pindah kelas atau pindah ngambil mata kuliah yang berbeda. Kalau sama ya 4 tahun ketemu dia terus. Jangan kumpul dengan orang-orang seperti begitu. Bukan berarti kita eksklusif. Tapi tanpa mereka pun saudara juga bisa hidup toh. Betul saudara? Saudara mesti berani, oh dia teman baik saya. Ya mulai saudara jaga jarak. Ini nasihat firman Tuhan, karena kalau saudara nyampur terus, ini loh kan di atas closeness is likeness. Saudara akan menjadi serupa dan segambar dengan dia, bukan dengan firman Tuhan. Tapi seringkali kita tidak bisa begitu. Pak ini soulmate saya, ini sahabat saya. Saudara kumpul terus dengan dia, silakan. Closeness is likeness. Nanti saudara pelan-pelan akan seperti dia. Karena firman Tuhan, semuanya saya berdasarkan firman Tuhan bicaranya. Pergaulan yang jahat itu merusakkan, mengkorup bahasa Inggrisnya. Mengkorupsi kelakuan yang baik. Bukan hal-hal yang jelek dari teman saudara itu akan berubah. Oh tidak. Hal-hal yang baik dalam diri saudara itu akan dikorupsi menjadi apa? Ya menjadi tidak baik. Seperti siapa? Closeness is likeness. Hati-hati dengan siapa saudara bergaul. Coba tolong dibacakan. Ulangan 11, 26 sampai 28. Ada jelas 2 perintah Allah kepada orang Israel yang diberikan kepada kita pagi ini. Ketaatan mendatangkan berkat, sebaliknya ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Amin. Nah, catat, baca nanti lagi di rumah. Apalagi sudah tidak mencatat, tidak membaca, tidak mendengarkan rekaman YouTube, langsung datang Kersel, makanya kehidupan rohani saudara, ya begitu-begitu saja. Jangan kita jadi orang Kristen kalau di gereja itu, wih, saleh, nyanyi angkat tangan, di luar salah. Di dalam gereja alim. Lihat kiri kanan saudara, lihat dulu, lihat kiri kanan. Semuanya muka ngantuk kan? Di luar lalim. Ya, kemudian di dalam puji Tuhan, puji Yesus, di luar nipu orang. Rajin gereja, tapi juga rajin judul. Ya, jangan seperti begitu. Kalau sudah ikut Tuhan, pisahkan diri, tinggalkan lingkungan yang toksik itu yang tidak baik. Sekali lagi saya ingatkan, saudara punya kelakuan yang baik itu akan dikorupsi, bukan saudara merubahkan dia. Demikian juga saya berikan nasihat kepada para pemuda-pemudi dalam mencari pacar. Jangan sembarangan. Jangan suka punya prinsip seperti begini. Nanti saya akan mentobatkan dia
membawa dia ke gereja. Misalnya dari 10 pengalaman saya sebagai hamba Tuhan, ya mungkin hanya 1 yang berhasil. Yang 9 dia ikut. Bukan itu ditobatkan, tapi dia yang terpengaruh. Itulah firman Tuhan yang ya dan amin. Haleluya. Karena firman Tuhan kalau A ya A. Bukan saudara yang akan merubah dia. Saudara yang dikorupsi kelakuannya yang baik. Oke, yang pertama apa saudara? Tingkatkan apa? Bado. Karena ini semalam hujan dan pagi-pagi agak hujan, dingin, jadi semuanya kelihatannya luntur ya. Coba atur kursi saudara, duduknya. Colek kiri kanan, tingkatkan ketaatanmu. Iya, colek yang keras begini ya. Anjrik colek itu istri suaminya. Watchman Nee, seorang yang terkenal dalam dunia kekristenan, ya, mengatakan, good is not always God's will, but God's will is always good. Luar biasa, Watchman Nee, ya, keturunan Tionghoa. Jadi baik tidak selalu keinginan Tuhan, tetapi keinginan Tuhan itu selalu apa? Baik. Ya, rencana, keinginan, kehendak Tuhan. Dan ingat, kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, rencana Tuhan seringkali berlawanan dengan kehendak kita. Sekarang tinggal saudara mau taat atau tidak taat. Ingat ya, kehendak, rencana, keinginan Tuhan itu selalu baik. Kita katakan bersama, rencana Tuhan selalu baik dalam hidup saya. 2, 3. Ya, puji Tuhan. Bagian yang kedua, katakan bersama, tingkatkan apa saudara? Ketangguhan. Sebelum saya bahas, saya keluarkan ayat yang ketiga. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Amin. Amin. Mari kita lihat baik-baik ayat ini. Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Ya, lihat ini. Pasti ada orang yang tidak senang sama saudara. Kalau tidak senang itu bisa aktif, bisa pasif. Ini tidak senang sama ini. Oh, disuruh duduk di sini tidak mau, pindah sana. Ya, ketemu tidak mau nyapa. Itu pasif. Tetapi kalau aktif, dia membicarakan saudara di belakang. Pasti toh, tidak mungkin membicarakan di depan. Dan yang drastisnya, dia bukan hanya membicarakan saudara, dia mengutuk saudara. Siapa? Banyak. Saudara tidak tahu. Orang yang iri dengan saudara. Lihat ini. Karena firman Tuhan mengatakan kepada Abraham, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Orang-orang, bukan satu. Beberapa. Yang mengutuk engkau. Berarti nanti dalam perjalanannya Abraham ini akan dikutuk oleh beberapa orang-orang. Iya. Saudara juga. Siapa? Saudara-saudaramu yang tidak senang sama saudara. Yusuf itu bukan hanya dikutuk, mau dibunuh loh.
dijual, sebelumnya kan kita bunuh saja dia. Kan begitu. Lalu Ruben bilang, tidak usah, kita jual saja. Banyak pertengkaran di antara saudara keluarga yang bukan hanya mengutuk saudara, ingin mencelakai saudara. Kenapa? Karena mereka dalam pengaruh kuasa kegelapan. Tidak masalah kalau ada orang yang mengutuki saudara. Ya, karena apa? Tuhan ganti mengutuki mereka. Itu tidak semena-mena berlaku. Ayat itu berlaku kalau saudara dalam pimpinan Tuhan. Kan ini ayat yang ketiga. Ayat yang pertamanya kan Abraham disuruh keluar. Kalau dia tidak taat, maka ayat yang ketiga tidak akan berlaku. Kalau saudara dikutuk orang, dikata-katai orang, Tuhan tidak akan membela saudara. Tetapi sebaliknya kalau saudara taat ikuti rencana Tuhan, tidak usah khawatir. Orang mengutuk saudara itu kapasitasnya cuma sampai di mulut saja, di ucapan saja. Saya tekankan kepada yang hadir di sini maupun yang mendengarkan, saudara sebagai anak Tuhan, kalau ada orang yang mengutuk engkau, tak kutuk kamu miskin, tak kutuk kamu ini. Tak kutuk kamu jadi ikan kutuk misalnya. Ada atau ikan kutuk itu ada kan? Tidak usah kita kemakan, kepikiran. Saya beberapa kali menangani kalau yang di champion gathering. Ya, Pak, saya dulu pernah dikutuk sama mama saya sendiri. Kamu tidak akan pernah berhasil. Ya, saya dikutuk sama papa sendiri. Keluar kamu dari rumah ini. Kamu anak jahanam, anak pembawa celaka, dan lain sebagainya. Tidak usah itu membingungkan saudara. Kalau saudara dalam pimpinan Tuhan, kutukan mereka itu hanya sekedar omongan saja. Karena kita punya shield, punya perisai. Haleluya. Yang yakin dong, haleluya. Gak usah khawatir. Hidup saudara bukan ditentukan oleh kutukan orang, tapi oleh perkataan firman Tuhan. Dan tidak usah khawatir. Nanti kamu tak kutuk jadi batu. Ya, saudara kan bukan David Kundang, kan bukan begitu. Kundang itu cuma ada satu, Malin Kundang, dan dia anak tunggal, tidak punya saudara. Jadi tidak usah khawatir. Nggak ada namanya Henok Kundang, nggak ada. Malin Kundang cuma anak tunggal. Kau tahu Pak John? Ya saya sudah WA dia semalam. Ayo kita baca bersama-sama ini. Mending 2, 3. Mending wajah preman tapi hati beriman daripada wajah security tapi hati Hello Kitty. Ya. Di sini banyak orang yang badannya gede, bagus, ya. Tapi jangan sampai hatinya Hello Kitty. Yeri, badannya gede, bagus. Jangan hatinya Hello Kitty. Hatinya harus besar. Kalau saudara punya hati yang kecil, apa sih hati yang kecil ini? Hubungkan sama yang di atas ini loh. Jangan mikir yang lain-lain. Dikutukin. Waduh, nolongso. Dikatain sama temannya. Goblok kamu. Sama teman sekolahnya. Goblok, coba kamu ranking berapa? Ranking 2 dari belakang toh. Diketawain dan sebagainya. Tidak apa-apa. Meskipun sudah ranking 2 dari belakang. Ya memang sudah ranking 2 dari belakang. Hatinya harus besar. Kalau hati besar, Tuhan bisa memberkati saudara. Kalau hatinya kecil, berkatnya kecil. Tidak, tampang sangar ini bukan urusan hanya kaum pria. Justru banyak kaum wanita yang tampang sangar. Ya, tapi banyak di sini yang bukan banyak di sini, banyak yang tampangnya alim tapi hatinya sangar.
Coba lihat kiri kanan, lihat dulu. Kalau ngantuk banguni dia. Tanya, perlu selimut? Lihat tampangnya, tampang yang sangar atau tampang yang alim? Agus, sebelahnya tampang yang sangar atau tampang yang alim? Sangar. Hatinya Hello Kitty. Coba Pak Irawan lihat sebelahnya, tampangnya sangar atau gimana? Kasihan Enok sangar. Pantesan dia jualan kopi agak seret saudara, karena tampangnya sangar. Ya, Charles David, oh jangan Charles David, Doni lihat sebelahmu, tampangnya sangar atau gimana? Hah? Suangar? Iya, puji Tuhan sebelahnya Doni, dia dulu adalah seorang Muslim, ya. Sekarang bertobat, begitu katanya, ya. Enggak. Saudara mungkin pernah mendengar atau baru hari ini mendengar, ada istilahnya strawberry generation. Generasi strawberry. Kalau di anu gitu, enggak ada. Ini untuk menggambarkan generasi Z. Itu lahir sekitar tahun 2000 ya David ya. Dari tahun 2000 ya. Yang sekarang pemuda-pemuda itu. Yang umur 25, 26, 27 dan di bawahnya. Itu generasi S atau generasi Z. S itu apa? Strawberry. Lihat ya. Strawberry ini penampilannya menarik. Generasi sekarang penampilannya menarik. Ini saya baca di surat kabar Jawa Pos. Penampilannya oke, ya. Menarik. Tetapi strawberry ini lembek. Diginikan meletet. Duren penampilannya jelek, saudara gini kan, saudara hancur tangannya. Betul? Manggis, jelek. Saya ngomong strawberry, durian, manggis, saudara kayak tercengang gini. Itu apa itu Pak? Apa? Manggis, jelek. Tapi saudara gini kan, enggak bisa. Diginikan aja sulit, betul ya? Nah, kalau strawberry ini dibahas di koran, perusahaan orang-orang sekarang tuh susah kalau menerima generasi Z ini ya. Generasi Z ini generasi strawberry. Pendidikannya oke. Lulusan mana? Amerika, Australia, Jerman, Jepang dan lain sebagainya. Tapi masalahnya generasi Z atau strawberry ini mudah putus asa. Beda zaman kita, zaman saya, zaman saudara yang sudah punya anak dengan zaman sekarang. Saya tanya satu contoh, kebetulan duduk di tengah Pak John. Kenapa saya pilih Pak John? Sama namanya. Pak John dulu untuk mendapatkan sesuatu dari orang tuanya dengan mudah atau mesti berusaha? Berusaha. Menikah, berkeluarga, dia harus tinggalkan istrinya untuk kerja di Amerika, di kapal pesiar, berjuang. Sekarang anaknya Pak John ada 4. Phoebe, Brian, kalau mau mendapatkan sesuatu, berjuang atau mudah? Mudah. Iya toh? Zamannya saya, zamannya Pak David Eli, zamannya Pak Jarod, Pak Putra, mau dapat apa? Oh susah. Berjuang dulu. Zaman sekarang, Mike ngomong, Pak, minta sepatu Nike, dikasih Nike dan Nike Ardila. Betul kan Pak? Betul, anak saya juga sama. Cuma anak saya nggak suka minta-minta. Dia cuma satu aja suka minta-minta, makan. Jadi dia beli makan 100.000, saya 30.000, begitu ya. Nggak tahu dia ikut siapa itu. Makanya selalu
Kalau di restoran milihnya enggak tahu kenapa dia enggak lihat harga. Dia milih yang paling enak dan kebetulan selalu yang paling enak itu paling apa saudara? Ya itu. Jadi saya sebagai penyeimbang. Dia mahal saya murah. Kalau dia agak di tengah saya ikut sama dia. Ya enak. Zaman kita dulu ya zaman Pak Tian Xuan waktu di Jerman waktu kecilnya. Kok di Jerman? Jember ya. Berat kan? Bu Febe juga di Sidoarjo. Nggak enteng-enteng. Itu bedanya zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman dulu masih naik sepeda, masih naik motor, pakai persneling, mikir, ini persneling berapa ini? Ya enggak? 2, 3, tekan, wih. Sekarang enggak usah mikir, nih. Makanya di jalan tuh makin ngawur. Anggota kita Bu Komang ditabrak sama anak sekolah, ya tiba-tiba saja nelonong begini, bukan ditabrak, Bu Komang yang menabrak. Dia pulang ke Sange. Kenapa ke Sange Pak? Mau nemui saudaranya, ya, bukan monyet maksud saya, saudaranya dia memang dari Sange, ya, naik motor. Katanya, tiba-tiba nyelonong, sikat tabrak, luka-luka. Yang ditabrak bagaimana? Lebih hancur, saudara ya. Coba lihat Kak berkendaraan, yang perempuan di sini diam aja. Memang itu aku kalau begitu. Kalau perempuan lighting kiri belok kanan, sudah belok lightingnya nyala terus. Coba lihat, coba kalau pulang kerja lihat, lampu stopan hijau, kuning. Siapa yang duluan keluar? Laki atau perempuan? Gojek tuh kalah, saudara. Sama mak-mak, ya. Mak-mak memang luar biasa. Kartini berdiri dari tahun 1928. Kartono tidak pernah berdiri. Zaman sekarang tinggal ngegas jalan. Zaman dulu ngengkol sepeda. Pikirkan perselingnya 1, 2, repot. Nah itu dia. Generasi Z. Saudara, generasi Z saya bicara yang lahir sekitar tahun 2000 up ya. Saudara masih punya resiliensi. Generasi Z di tempat ini katakan punya resiliensi. 2, 3. Pak Pohok ngapain ikut ngomong itu loh, aneh sekali. Ini sudah generasi damo afkir ya. Apa resiliensi? Daya lentur seperti pegas. Apa itu pegas? Buka bolpen saudara, ada pirnya itu loh. Ditekan, dilepas, dung, mumbul. Ini nasihat saya, karena saya bukan generasi Z. Yang baru lulus, sarjana, yang dekat-dekat mau kawin. Itu generasi Z. Kelihatannya menarik. Ya, seperti stroberi itu. Ada istilah kalau saudara naik pesawat ya, fasten your seat belt. Kenapa? Karena ada guncangan. Kok bisa? Ya pesawat naik itu kan mesti ngeder dia. Apalagi penuh, bagasinya penuh. Mau mendarat juga, kadang ada pilot yang ugal-ugalan. Turun di tengah-tengah landasan, langsung direm dari kita. Nah, kalau enggak pakai sabuk, cik, duk. Kalau ada turbulensi, enggak pakai gini, seperti penumpang Singapore Airlines yang berapa bulan lalu, itu sudah pakai seat belt aja, mereka banyak yang cedera. Yang enggak pakai, luka-luka. Ada yang enggak pakai, kebentuk atasnya, kena koper-koper di atasnya. Zaman sekarang tuh fasten your seat belt. Kasih tahu kiri kanan saya. Ngomong bahasa Inggris. Kita maju sedikit. Kasih tahu. Fasten your seat belt. Itu ada pemuda satu di sana. Itu generasi Z. Ya. Kasihan tidak ada yang ngajak dia bicara. Nanti dia ngelamun. Nanti jadi eutikus nanti dia. Fasten your seat belt. Zaman sekarang ini zaman tambah sulit. Yang
Yang setuju bilang iya. Jangan berdoanya begini, Tuhan nanti lagi 2 bulan tahun baru, berikan saya kehidupan yang lebih mudah. Tidak mungkin. Doanya ganti, baca sama-sama. Doanya ganti. 2, 3. Minta hati yang tangguh seperti seorang petarung. Harus tangguh. Bangkrut sekali enggak apa-apa. Bangkrut 2 kali enggak apa-apa. Ya, yang penting berhasil. Resiliensi. Ini gambarnya, saudara bisa lihat nanti di rekaman YouTube. Apa saja yang dimaksud dengan resiliensi. Orang ini bernama Olivier Bernhard dari Swiss. Dia adalah dulunya atlet maraton, pelari maraton. Sudah dia pensiun, dia mendesain sepatu yang solnya ini istilahnya dikasih seperti pipa. Sehingga kalau orang memakai itu, apalagi dipakai untuk lari, seperti berjalan di atas awan. Dia menamakan sepatu desainnya itu OC, on cloud, di atas awan. Dia memasukkan ide, gagasan, rancangannya kepada perusahaan nomor 1 di dunia untuk sepatu, yaitu Nike. Nike. Orang Nike bilang, agak aneh rancanganmu nih. Ini ya, ciri khasnya on cloud ini ada lubangnya. Saya saking enggak pakai itu sekarang. Wih, Pak John punyalah. Ditolak. Dia tidak kecil hati, sebab dia bukan generasi Z atau strawberry, tangguh. Dia bikin produksi kecil-kecilan, dia minta para investor. Sebelum dia bikin, dia hubungi investor. Akhirnya tahun 2010, baru 15 tahun, dia bikin perusahaan on cloud. Selama 10 tahun kita tidak pernah dengar merek on cloud, tidak ada. Tapi di luar negeri sudah ada. Distribusinya belum sampai Indonesia. Karena apa? Masih kecil. Kalah sama yang lain, Puma, Adidas, dan lain sebagainya. Dia terus saja, ya, dia inovasi dari yang tadinya selang, dia ganti dengan yang lain. Pokoknya stylenya begini. 2019, seorang atlet terkenal, Roger Federer, itu ikonnya jam Rolex, petenis nomor 1 sekian minggu, ya, sekarang sudah pensiun, dari Swiss. Dia tertarik. Roger Federer ini sebelumnya adalah ikonnya Nike. Dia berani memutus kontrak dengan Nike. So, kalau Nike untuk atlet-atlet yang hebat seperti Michael Jordan itu kontraknya lifetime. Dan namanya diabadikan. Nike yang paling terkenal Nike apa? Nike Jordan. Serinya ada terus sampai yang seri yang baru Nike Jordan tuh mahal-mahal. Kalau yang seri yang terbatas tuh jangan bilang jutaan, puluhan juta, saudara. Roger Federer juga, dia putus kontrak dengan Nike, dia berani. Dia jadi salah satu investornya dan jadi ikonnya on cloud. Sekarang perusahaan induk on cloud ini nomor 3 sesudah Nike, yang kedua Adidas. Dia menyalip Puma, yang lain sebagainya, Asik dan sebagainya, dan
asik. Nomor 3, pendapatannya tahun 2024 pendapatannya 2,6 miliar US dollar. Kalikan aja 16.700. 3 tahun. Ini berbahaya. Dan Nike, Adidas ketar-ketir karena ini mengembangkan bukan hanya untuk running tapi untuk jalan, untuk tenis. Siapa? Roger Federer. Baru-baru dia mengontrak petenis wanita mantan nomor 1 sekarang ranking 2 Iga Swiatek pakai ini. Dan makin banyak orang pakai ini. Di Indonesia sudah banyak masuk. Di mana-mana ada. Dia tangguh, dia tidak menyerah, saudara. Dia tidak menyerah, aduh ditolak ya sudah dah. Dia terus berinovasi, tidak mudah putus asa. Tepuk kiri kanan lagi sekali lagi, kasih tahu jangan mudah putus asa. Terakhir kita baca dengan yakin. 2, 3, tingkatkan pelayanan. Yang pertama tingkatkan apa saudara? Ketaatan. Yang kedua apa? Ketangguhan. 3, pelayanan. 12 ayat yang kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Amin. Lihat lagi sekali. Tolong dijawab ya. Saudara mau memilih yang huruf oranye atau yang huruf biru? Lihat, oranye, aku akan membuat engkau menjadi besar, memberkati, namamu masyhur. Yang kedua, aku akan membuat saudara menjadi berkat. Jujur, yang menjawab oranye, saya mau oranye, angkat tangan cepat. Angkat tangan, oranye. Ya. Yang biru, angkat tangan, biru. Ya. Yang tidak angkat tangan, milih pink. Dan yang menjawab biru itu, saudara membohongi diri saudara sendiri. Iya. Kalau saya suruh milih, saya milih yang pertama. Saya punya subscriber 10 juta. GKJ, YouTube-nya, channelnya, pengikutnya 10 juta. Siapa yang tidak mau? Mau lah. Top. Orang kenal. Iya. Menjadi besar. Memberkati, Tuhan memberkati, nama saya masyhur. Siapa orang Indonesia yang tidak tahu nama pendeta JP? Wah, mau. Terlalu besar sekarang kan kasusnya pertikaian antara pendeta Samuel Gunawan yang pernah khotbah di sini, pendeta Debbie Basir yang terkenal, sama satu Elias apa? Miron. Sampai Samuel Gunawan bilang, tak tuntut kamu pencemaran nama baik. Orang dia yang salah kok. Tentu kita senang yang kalimat yang pertama, terkenal. Tapi ingat saudara, Tuhan itu tidak tertarik dengan orang yang egosentris. Jadi saudara yang tadi jawab biru, nanti terakhir, ada pengumpulan dana Natal kan sudah dikasih tahu lewat Kersel. Awas kalau ngasih sedikit. Kan saudara memilih akan menjadi berkat. Jadi berkat kok ngasih 100.000. Yang tadi jawab biru. Tapi bukan berarti yang jawab oranye enggak ngasih apa-apa. Yang paling banyak yang jawab pink di tempat ini. Kejadian. Kadang khotbah itu susah.
Pertanyaan buat saudara, berkat ini sasaran atau sarana? Jangan dijawab dulu. Saudara jawab, saudara membohongi diri sendiri kedua kalinya dalam waktu 5 menit. Ngalahin Petrus saudara. Petrus sudah rentang waktunya nyangkali Tuhan 3 kali, ayam kokok 2 kali. Saudara belum 5 menit sudah membohongi diri sendiri 2 kali. Saudara dapat berkat, weh semua untuk saya dong. Kolektor dari dulu 5.000 sampai 10 tahun 5.000. Semua untuk dana Natal 100.000 10 tahun 100.000 sampai sekarang. Loh iya ini kan hasil usaha saya susah-susah keringat-keringat saya sendiri. Silakan. Jangan membohongi diri sendiri. Woi karena di gereja, siapa yang jawab biru? Semuanya biru. Nah, saya saja yang pendeta, saya milih yang oranye kok. Jujur. Ya. Jadi sekali lagi saudara yang tadi angkat tangan ini, tunjukkan bahwa saudara bisa menjadi berkat dalam pengumpulan dana panitia Natal. Supaya keinginannya gede terpenuhi, yang tahunnya yang rapat panitia di rumah Pak Hendra saja. Nah ini dia. Apa berkat terbesar yang bisa saudara bagikan ke orang lain? Bukan uang saudara. Tapi Yesus. Ayo kita baca ping. Yang keras. 2, 3. Sekali lagi lebih keras lagi. 2, 3. Selalu memenangkan jiwa ini bukan orang yang belum bertobat jadi bertobat. Itu yang paling puncak. Tapi teman saudara yang malas kersel, malas gereja, menangkan dia untuk Tuhan. Haleluya. Yang jarang baca Alkitab, kenasihati baca Alkitab. Contoh saya nih loh, saya punya pengalaman. Sejak baca Alkitab, hidup saya berubah. Saudara harus berani berkata seperti begitu. Itu baru benar. Itu namanya visi memenangkan jiwa. Kamu ikut doa malam, nanti kerohanianmu akan berbeda. Kamu akan menjadi serupa dengan Tuhan karena kamu dekat dengan Tuhan. Maria dekat dengan Tuhan karena dia komunikasi, dengarkan Tuhan ngomong. Doa itu komunikasi dengan Tuhan. Ini namanya Demo Sakarian. Dia pendiri Full Gospel Businessman Fellowship International. Didirikan tahun 54 FGB MFI. Ya, dia lahir di Armenia. Dan dia lolos dari Holocaust. Dia pergi ke Amerika. Apa itu Holocaust Pak? Hulu-hulu yang untuk plafon. Dia ini seorang pengusaha. Di Amerika dia dapat penglihatan. Di atas itu ada cahaya. Pria yang mau melihat ke atas, melihat cahaya itu. Hidupnya diubahkan dan diberkati. Itu visi. Lalu dia mengumpulkan teman-temannya sesama pengusaha. Iya, adakan ibadah sambil, ya sesama pengusaha kan sejenis kan bagus. Ikan sejenis berenang bersama. Sekarang berkembang, ya. Chapternya ada ribuan di seluruh dunia. Paling banyak di mana saudara? Indonesia. 800 chapternya. Dia mengumpulkan sesama pengusaha. Maksud saya di sini, mak-mak dengan mak-mak. Pelajar-pelajar, pekerja-pekerja. Itu target saudara memenangkan jiwa bagi Tuhan. Tingkatkan pelayanan saudara. 3 kunci ini saudara masih miliki untuk tahun yang akan datang. Saya mau tingkatkan ketaatan. Musik, saya mau tingkatkan ketangguhan. Saya mau tingkatkan pelayanan. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita berdiri. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan?
sahabatku. Kelaparankah, ketelanjangankah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Aniayakah, penderitaankah, tak satu pun, tak satu pun. Bait ketiga, apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku? Naikkan suaramu, tiada kita angkat kedua tangan kita. Tiada, naikkan suaramu. Tiada satu pun seperti Kau Yesus, yang sejati dalam bahaya. Kau menggendongku, Engkau Yesus. Lagi naikkan suaramu, dalam bahaya, dalam bahaya. Engkau Yesus, sahabatku. Yang mau Tuhan jadi sahabat saudara, sembah Dia, muliakan Dia, tinggikan namanya, diagungkan, ditinggikan, dibesarkan. Engkau Allah yang dahsyat adanya. Itikiri ala walalala walalala, iara lama lama sikit lili, ini ala walalala, urikili lili ala walalala, lili, ikitele lili ala lala, urili. Palawala masih gini, kami muliakan Engkau, Raja kami. Haleluya, haleluya. Tiada satupun, tiada satupun seperti Kau Yesus, yang sejati dalam bahaya. Kau menggendongku, Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pesan firman-Mu pada hari ini. Biar memberikan kekuatan atas kehidupan kami. Kami meningkatkan kehidupan kerohanian kami lebih lagi Tuhan dalam kehidupan kami. Kami belajar biar hidup kami sungguh-sungguh hidup yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk peringatan firman-Mu bagi kehidupan kami. Dan kami juga mulai meresponi dalam kehidupan kami. Kami bukan menjadi pendengar saja,
tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang luar biasa. Terima kasih, biar melalui kehidupan kami Tuhan, kami juga berani menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi keluarga, bagi teman, bagi sahabat, bagi siapapun Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami, banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan terus tambah-tambahkan hikmat atas kehidupan hamba-Mu. Hal-hal baru, pengertian-pengertian baru yang tidak pernah kami pikirkan. Itu yang Tuhan terus lakukan bagi kehidupan hamba-Mu dalam nama Yesus. Berkati kesehatannya, berkati rumah tangganya. Dimana kemanapun dia pergi, kami percaya dia boleh menjadi berkat bagi kehidupan orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam namanya Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kami mengangkat kedua tangan, mengangkat wajah, mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Kami percaya saat ini tingkap-tingkap surga terbuka dan Engkau memandang kami dengan wajah kasih-Mu untuk mencurahkan berkat yang kami butuhkan dalam hidup ini. Memberkati persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak-Mu. Setiap pelayan kemah suci hari ini Tuhan tambahkan anugerah dalam hidup mereka. Tangan-tangan memberikan persembahan kudus, mereka menggenapi perjanjian dengan Engkau. Sebaliknya janji-janji Tuhan yang ya dan amin, itu pasti akan digenapkan dalam kehidupan-Mu. Terima kasih Bapa, pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya, Tuhan memberi Engkau kasih karunia, dan Tuhan sedang menghadapkan wajah-Nya kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya. Kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan